Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Odi. Saya kali ini akan menyampaikan sebuah review buku. Baik, untuk kali ini saya akan menyampaikan review buku yang judulnya The Greatest Networker in the World. Wah, ini bukunya judulnya udah The Greatest gitu ya. Jadi kalau The Greatest itu udah luar biasa ya, seperti itu. Dan ini judulnya juga international bestseller ya. Buku yang terjual terbaik di luar negeri gitu ya, dan juga mungkin di dalam negeri. Baik, ini ditulis oleh John Milton Fogg. Tertulis di bawahnya buku wajib networker gitu ya. Saya terus terang nggak beli buku ini gitu ya. Gue dapat hadiah dong. Nggak juga. Sebenarnya buku ini saya temukan ketika baru nikah gitu ya. Ternyata istri saya punya buku ini gitu ya, di perpustakaannya. Saya sendiri, wah, ada buku kayak begini ya, baru berapa tahun yang lalu saya baru baca gitu ya. Bagaimana isinya ya? Bagaimana isinya ya? Isinya saya bilang adalah cerita dari seorang pemuda ya, yang mau keluar dari bisnis ini, MLM gitu maksudnya, dan menemukan bahwa rahasia-rahasia sukses MLM terletak pada dirinya sendiri. Nah ini jadi ini dialog ya antara yang belum ngerti dengan mentornya gitu ya. Jadi ada dialog pertanyaan terus jawaban gitu ya. Terus ditanya, terus nanti mungkin apa inspirasi apa yang ada di dalamnya gitu ya. Dan ini cukup ringkas, nggak terlalu banyak halamannya, hanya sekitar 170-an halaman ya, berbahasa Indonesia. Dan saya rencananya akan giveaway. Giveaway itu maksudnya memberikan hadiah buat teman-teman yang buat yang subscribe, like, dan komen terbaik ya. Dan saya akan cek minggu depan ya, minggu depan mana komen yang terbaik, dan itu akan saya umumkan ya. Baik, isinya saya terus terang ketika baca banyak hal-hal yang tersirat gitu ya. Apalagi ini juga terjemahan. Yang kadang-kadang kalau terjemahan itu ketika penerjemahannya itu enggak smooth gitu ya, tidak kalau hanya translate aja, atau kadang juga yang menerjemahkan nggak ngerti bisnis tersebut gitu. Saya nggak bilang nggak ngerti, hanya kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang sulit untuk bisa ditangkap gitu ya. Tapi kalau kita sudah terjun di bidang ini gitu ya, itu kita bisa menangkap gitu ya. Kalau bagi orang-orang yang belum terjun di dalam dunia networking gitu ya, lalu baca buku kayak begini, kadang-kadang suka mungkin gak nyambung ya. Apalagi isinya dialog, cerita-cerita ya, antara mentornya dengan calon leadernya ini, seperti itu. Dan ceritanya di akhir itu calon leadernya sukses gitu ya, dan bisa membeli properti yang dijual oleh mentornya gitu. Jadi mentornya pindah lagi ke tempat yang gimana gitu. Tapi intinya adalah ini buku kalau menurut saya cukup menginspirasi ya, walaupun memang juga tidak terlalu membuka seperti peti harta karun gitu ya. Kan kalau beli buku itu kita pengennya nemu harta karun gitu ya. Tapi nggak seperti harta karun yang gimana gitu ya. Ini cukup membuka, cukup memberikan inspirasi
gitu ya. Tapi juga menurut saya ya sesuai lah, tebalnya aja segini gitu ya. Nggak gimana-gimana amat gitu ya. Dan salah satunya yang saya tangkap ya, yang ada di dalam buku ini adalah bagaimana kita bisa membangun kemandirian, terutama kemandirian mental, dan juga kita harus punya goal ya, goal, tujuan, target yang memang kita ada passion di situ ya. Jadi teman-teman kalau jalanin apapun sebenarnya, kalau ingin mencapai sesuatu itu ya kita emang ada rasa ingin ke situ gitu ya. Jangan sekedar hanya mengucapkan saja, tapi juga memang terbayang ya, terbayang. Kayak misalkan ini contoh yang paling mudah ya, yang biasa sering disampaikan oleh para trainer gitu ya. Coba aja membayangkan, misalkan Anda pengen mobil Alphard gitu ya, pengen mobil Alphard. Maka kalau Anda emang pengen mobil Alphard, sedangkan Anda belum punya saat ini gitu ya, itu salah satunya dengan membayangkan Anda mengendarai mobil Alphard. Terus kalau ada mobil Alphard, kalau perlu dipegang gitu ya, terus didoain gitu ya. Kalau perlu simpan gambar mobil Alphard gitu ya di dinding atau di juga tempat-tempat yang Anda biasa lihat gitu ya. Itu contoh yang sederhananya gitu ya. Sedangkan kalau saya menyampaikan pada teman-teman, kalau bisa tujuannya nggak hanya sekedar seperti itu gitu ya, tapi ada tujuan yang lebih mulia, yaitu tujuan akhirat. Dan saya berharap teman-teman bisa membayangkan nanti di akhirat itu seperti apa. Nah ini yang menurut saya tujuan yang lebih bagus lagi gitu, dari sekedar hanya bentuk kemewahan gitu ya. Nah ini karena ini buku umum gitu ya, bicara kesuksesan, itu kesuksesan yang diukur di dalam buku ini adalah kekayaan gitu ya, kekayaan yang banyak dan segala macam. Sedangkan kalau saya memberikan masukan pada teman semua, coba jadikan tujuan dunia ini untuk akhirat gitu ya. Dan saya yakin itu teman-teman paham hal seperti itu gitu ya. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai buku ini gitu ya. Dan sekali lagi ada beberapa inspirasi yang bisa kita ambil gitu ya. Ada beberapa bab di sini. Ada sekitar 15 bab gitu ya. Dari mulai pikiran, terus juga niat, apa yang diucapkan, apa yang menjadi kebiasaan, sikap ya, sikap menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter gitu ya. Dan itu kita harus punya kepercayaan diri ya. Kalau lingkaran diri itu ada percaya diri, harga diri gitu ya, terus citra diri, apalagi ada lagi tuh 4 ya saya lupa lagi. Intinya ya membangun itu semua untuk menuju kesuksesan ya. Nah mungkin itu ya yang bisa saya review mengenai buku ini ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan ini giveaway ya, giveaway ya, buat teman-teman yang terbaik memberikan komentarnya ya. Dan insya Allah minggu depan saya cek gitu. Dan mudah-mudahan Anda yang menonton akan mendapatkan giveaway ini gitu ya. Saya tulis juga lokasi bukunya. Jadi Anda hanya mungkin kirim alamat, nanti kalau terpilih nanti cukup ongkos kirimnya aja ya, ongkos kirimnya aja. Ongkos kirimnya itu ya dari lokasi ke tempat Anda, kira-kira kalau pakai JNE berapa gitu aja. Saya nggak bukan bisnis di pengiriman juga ya, seperti itu. Baik,
Itu aja ya. Salam sukses ya. Salam sukses dunia akhirat ya. Dan sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.